Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah memasuki di pembahasan materi prakarya dan kewirausahaan kelas 11. Sebelum memulai pembelajaran, kalian nanti akan memasuki dua segmen pembelajaran ya. Segmen yang pertama yaitu tentang pembahasan materi, sedangkan segmen yang kedua yaitu tentang kuis. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Pada pembahasan materi kali ini, kita akan membahas tentang kerajinan dari limbah bangun datar. Apa sih jenis-jenis limbah itu? Jenis limbah dibagi menjadi dua bagian, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik adalah limbah yang dapat diuraikan kembali oleh mikroorganisme. Contohnya ada daun, kulit telur, sisa sayuran, kotoran hewan, dan lain-lain. Sedangkan limbah anorganik adalah limbah yang tidak dapat diuraikan kembali oleh mikroorganisme. Contohnya kaleng bekas, botol, plastik, karet sintetis, potongan atau plat dari logam, berbagai jenis batu-batuan, dan pecah-pecahan gelas. Limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 2, yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar, sehingga tidak mempunyai ruang. Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang beraturan seperti lingkaran, segi 4, segitiga, dan bangun tidak beraturan. Untuk contohnya, limbah berbentuk bangun datar antara lain daun, kertas, kain perca, dan plastik. Hal pertama yang kita pelajari yaitu tentang perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Perencanaan usaha meliputi ide dan peluang, sumber daya yang dibutuhkan, perencanaan administrasi, dan perencanaan pemasaran. Ide dan peluang. Ide kewirausahaan adalah gagasan kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lainnya sebagai sumber keunggulan untuk dijadikan sebagai peluang. Peluang dalam bahasa Inggris disebut opportunity atau kesempatan. Jadi, seorang wirausahawan atau seorang pengusaha, hal pertama yang harus terlatih adalah bagaimana kita bisa mudah untuk menangkap sebuah peluang dan memunculkan sebuah ide usaha. Karena usaha itu dalam setiap kondisi berbeda-beda, mungkin tahun ini bisnis ini bisa cocok, pada tahun yang akan datang belum tentu bisnis itu cocok. Sehingga dengan kondisi yang berbeda, maka keterampilan kita untuk menangkap peluang dan ide bisnis perlu kita pahami. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan. Antara lain ada manusia, man, uang, money, bahan baku, material, mesin, metode, dan pasar. Kita pelajari tentang SDM, sumber daya manusia. SDM adalah faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. SDM merupakan unsur penting karena merupakan pelaksana. Unsur SDM yang dibutuhkan adalah SDM yang mempunyai keterampilan dapat memenuhi target. Jadi manusia itu merupakan unsur manajemen yang terpenting dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, ada sumber daya uang atau money. Uang adalah modal yang menentukan besar kecil kegiatan di dalam sebuah perusahaan.
karena merupakan unsur yang penting dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan pakaian, uang harus dipertimbangkan secara rasional. Jadi uang merupakan alat tukar dan alat pengukur. Besar kecilnya kegiatan yang dapat diukur itu dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Yang ketiga, bahan baku. Bahan baku biasanya tidak dihasilkan sendiri oleh perusahaan, melainkan harus dibeli dari pihak lain. Bahan baku yang dibutuhkan haruslah mempunyai kualitas yang bagus dan berharga murah untuk mengurangi cost biaya produksi. Bahan baku ketersediaannya harus cukup dalam satu masa produksi yang sudah ditentukan. Yang keempat, mesin. Mesin adalah sebuah perencana usaha sangatlah penting, karena mesin inilah yang akan menghasilkan produk sudah direncanakan dalam sebuah produksi. Yang kelima, metode. Metode sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan dengan efektif dan efisien. Metode menyangkut keseluruhan aspek dalam sebuah alur pekerjaan yang satu sama lain saling berhubungan, sehingga membuat sebuah sistem standar. Yang keenam, pasar. Pemasaran produk hasil produksi merupakan ujung tombak setelah produk diproduksi. Memahami kebutuhan pasar dan mempertahankan kualitas barang hasil produksi adalah sebuah keharusan agar barang yang diproduksi dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Kuis. Terima kasih telah mendengarkan materi dengan baik. Sekarang kita masuk ke segmen kuis. Rangkum materi ke buku, beri nama dan kelas, kemudian foto hasil rangkuman. Foto tulisannya harus terlihat sangat jelas, dan kemudian diupload di link https://tinyurl.com/tugas-pkwu-sagi. Jangan lupa subscribe dan terima kasih. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.